Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara, rekan-rekan juga sahabat-sahabat kami dimanapun berada. Salam santun, salam hormat tidak lupa yang diucapkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dipanjangkan umur, banyak rezeki yang barokah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Kintang Jai secara tidak sengaja mampir ke sebuah masjid. Kalau tulisannya apa Yusuf tadi Yus? Al-Munawaroh. Ya, ini Masjid Al-Munawaroh. Kita ikut sholat isya berjamaah tadi dengan beliau. Namun ada hal yang cukup mengagetkan saya, sahabat-sahabat juga rekan-rekan, ketika saya tadi mendengar suara azan atau yang melantunkan azan ini, yang beliau, ternyata beliau orang dalam kondisi yang tidak normal seperti kita biasanya ya. Beliau dengan keterbatasan fisiknya seorang yang buta lah ya, katakan seperti itu. Namun untuk lebih jelasnya, tadi kita juga ada videonya ya. Iya, Kita lihat video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, saya mengganggu waktunya sebentar ya setelah melaksanakan sholat isya berjamaah. Ini ingin ngobrol-ngobrol dengan, kalau boleh tahu, dengan Pak Kiai. Namanya siapa ya Pak Kiai? Wargianto. Bapak Kiai Wargianto ini sahabat-sahabat. Kemudian ini muadzinnya
Darsoyo ya. Jadi saya baru tahu namanya. Jadi tadi ketika saya dan teman-teman ikut sholat isya berjamaah di sini merasa kaget dengan suara lantunan adzan yang sangat bagus. Kemudian saya melihat anehnya seorang muadzin ini dalam kondisi keterbatasan secara fisik, Pak Kiai. Ini kalau boleh ngobrol-ngobrol lah sebentar begitu. Ini benar ya dalam kondisi tidak bisa melihat ya? Tidak. Ini sejak lahir atau sudah besar Pak Kiai mengalami kondisi ini, muadzin ini? Ini sejak lahir. Sejak lahir. Jadi Kang Darsoyo ini mengalami kebutaan sejak lahir. Dan beliau sebagai muadzin di sini sudah lama atau baru beberapa bulan atau mungkin tahun? Sudah lama ya. Iya. Hampir ya 15 tahun, 14 tahunan. 14 tahun Kang ya. Iya. Jadi beliau Kang Darsoyo sebagai muadzin di sini selama 14 tahun, dan Bapak Kiai pun mungkin sudah lama ya menjadi imam masjid di sini karena tahu 14 tahun itu. Iya. Saya di sini jadi imam dari tahun 95. Jadi imam dari tahun 95. Kamu udah lahir belum? Belum. Teman-teman saya belum lahir Pak Kiai. Pak Kiai sudah menjadi imam di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun kalau secara pribadi saya boleh menyampaikan ini merasa bahagia dalam artian dalam tanda kutip ya, di daerah terpencil di perkampungan seperti ini Pak Kiai masih peduli dengan ya di bidang keagamaan ya Kang Rian. Iya. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga buat kita. Kemudian ini Kang Darsoyo yang selalu setia mungkin ya bersama dengan Pak Kiai yang sudah katanya hampir 14 tahun. Iya. Ini kalau dari rumah ke sini Ya jalan kaki. jalan kaki. Kalau kemana-mana pun Ini saudara Darsoyo ini setiap waktu azan itu alhamdulillah sampai sekarang itu 5 waktu di masjid ini. masjid ini. Dan selalu tepat waktu ya Pak Selalu Kiai. tepat waktu ya. Alhamdulillah. Oke, begitu istimewanya sahabat-sahabat ini Kang Darsoyo menurut keterangan dari Pak Kiai setiap jam azan atau jam sholat 5 waktu selalu azan di sini ya Pak Kiai. Kang Darsoyo umur berapa tahun Kang? Hampir 40. Tahun 80. Lahir tahun 80, berarti 41 tahun. Insya Allah. Punya kakak, adik di rumah? Kakak. Nah, tinggal sekarang bareng dengan ibu, dengan kakak. Dengan ibu dan kakak tinggal di rumahnya. Dari lokasi Masjid Al Munawwarah ini jauh nggak Pak Kiai rumahnya Kang Darsoyo? Kurang lebih ya 350 meter. 350 meter. Jalan, ya selalu jalan. Selalu jalan, Masya Allah. Mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan Kang Darsoyo ya Pak Kiai, yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berharap ya ini teman-teman saya bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini. Beliau saja yang dalam kondisi keterbatasan tidak bisa melihat, begitu rajinnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kita malu yang dalam kondisi sehat jasmani ya, sehat jasmani sehat rohani. Kalau kita tidak beribadah, ini contohnya Kang Darsoyo yang begitu rajinnya beribadah. Beliau tidak merasa putus asa ketika dilahirkan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi yang terbatas, tidak bisa melihat, dan dalam tanda kutip kesimpulannya beliau buta begitu ya sahabat-sahabat juga rekan-rekan. Kemudian kejadian apa saja nih Pak Kiai kalau boleh tahu tentang Kang Darsoyo ini? Mungkin lagi jalan pernah tertabrak atau apa itu enggak ya? Enggak pernah. Enggak pernah ya. Pernah.
walaupun matanya tidak bisa melihat, tapi hatinya saya yakin beliau sangat lebih jelas daripada kita, sangat tajam mungkin begitu ya. Jadi mungkin ada suatu kejadian yang pernah menimpa Kang Darsoyo ini selama bareng dengan Pak Kiai yang berkesan apa saja ini Pak Kiai ini? Ya, diantaranya itu pernah kejadian itu sehabis sholat isya. Sehabis sholat isya, Iya, mau buang air besar. mau buang air besar. Iya, dia ini sampai pulang itu tempat buang air besarnya itu di agak jauh dari rumah. Agak jauh dari rumah. Iya, agak jauh dari rumah, dan ya Darsoyo ini mungkin tergesa-gesa. Ya. Akhirnya langsung jebur, Jatuh. jatuh ke sumur. Sumur itu tempat buang air besar. Iya. Masya Allah. Itu kedalamannya itu nyampe 9 meter. Kedalamannya sampai 9 meter. 9 meter. Terus kemudian diselamatkan oleh warga atau gimana ini? Ada yang tahu kejadian itu nggak? Ya, sampai waktu itu kan hari malam Jumat ya, malam Jumat. Ya, Jumatan enggak. Lalu sesudah Jumatan itu pada nyari itu. Oh, jadi tidak hilang gitu? Iya, hilang. Karena kalau mungkin Pak Kiai anehnya ketika hari Jumat beliau tidak Jumatan gitu ya. Oh ya. Terus dari situ dapat petunjuk. Ya, dilalah itu ada yang nyari itu sampai ke dekat sumur. Akhirnya dia ketemu, itu ditolongi sama warga. Ya. Itu berapa? Berarti dari habis Isya itu sampai hampir asar. Hampir asar. Berarti di dalam sumur itu. Iya. Masya Allah. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau logika kita di dalam sumur pembuangan air besar ya, itu sudah seperti apa kita tidak bisa membayangkan begitu mungkin Pak Kiai ya. Tapi sadarkah waktu itu Kang Darsoyo ketika diketemukan? Alhamdulillah masih sadar gitu. Sadar kan waktu itu di dalam sumur? Ya masih. Alhamdulillah. Dan itu pernah ada teriakan minta tolong nggak Kang Darsoyo? Ya masih cuma Nggak orang sama orang nggak kedengaran gitu ya. Kalau dari atas itu kedengaran sama Darsoyo, tapi kalau dari Darsoyo bawah ngomong nggak kedengaran. Nggak jelas gitu ya. Masya Allah, itu juga salah satu keajaiban kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ketika Tuhan berkehendak, apapun tidak ada yang mustahil gitu ya. Iya. Ketika sudah kun fayakun ya terjadilah gitu ya. Iya kan. Dan ini merupakan cerita yang buat saya istilahnya menjadi pelajaran begitu Pak Kiai, betapa Allah akan selalu melindungi hambanya ketika hamba itu memang benar-benar menyembah hanya kepadanya begitu ya. Oke, terima kasih waktunya Pak Kiai Kang Darsoyo. Mudah-mudahan dengan tidak sengajanya saya mampir ke sini menjadi silaturahmi yang bermanfaat, barokah, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala begitu ya Pak Kiai. Dan untuk sahabat-sahabat juga rekan-rekan, sekali lagi saya tegaskan, kita harusnya malu ketika kita dalam kondisi sehat jasmani dibandingkan dengan beliau Kang Darsoyo yang dalam segala keterbatasannya masih sangat rajin beribadah begitu ya. Oke, itu saja yang mungkin bisa kami ucapkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan hati sahabat-sahabat juga rekan-rekan semua. Itu semata-mata karena kami sifatnya hanya manusia biasa. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.